Kesombongan Malaysia yang berakhir memalukan. Okay bro, padu bro. Gila kau. Satu sama kau ingat tu tim Cak Ayam. 67 tak salah ranking dia tau. Gila, 62 kan. Power wet 72. Yeah. Boleh satu sama. Gila lah apa. Dalam dunia sepak bola Asia Tenggara, hanya sedikit pertandingan yang bisa menandingi panasnya duel Indonesia versus Malaysia. Bukan sekedar laga, bukan sekedar uji coba, tapi pertarungan harga diri, warisan sejarah, dan pertunjukan emosi yang mendidih sejak menit pertama. Puluhan tahun rivalitas, ratusan ribu pasang mata, dan jutaan kata saling sindir telah menyulut api setiap kali dua negara ini bertemu di lapangan hijau. Ketika Timnas Indonesia mengulurkan tangan untuk mengadakan laga uji coba, banyak yang berharap duel klasik itu kembali terjadi. Bukan hanya sebagai hiburan, tapi juga untuk mengukur sejauh mana kedua tim berkembang dalam siklus baru sepak bola Asia Tenggara yang mulai memperlihatkan tanda-tanda pergeseran kekuatan. Tapi yang terjadi malah di luar dugaan. Malaysia menolak ajakan itu, bukan karena jadwal yang tak cocok, bukan pula karena kendala teknis. Mereka punya alasan yang jauh lebih menyentil. Kami butuh lawan yang lebih menantang. Dan dengan kalimat itu, mereka seperti hendak menegaskan bahwa Indonesia tak lagi berada dalam radar mereka. Bahwa Indonesia tak cukup prestisius untuk dijadikan lawan uji coba. Sebagai gantinya, mereka memilih mengundang Cape Verde, negara asal Afrika Barat yang mungkin tidak terlalu dikenal publik Asia Tenggara, namun memiliki peringkat FIFA yang jauh lebih tinggi. Cape Verde duduk nyaman di posisi 72 dunia, sedangkan Indonesia masih berada di angka 122, terpaut 50 anak tangga. Keputusan ini segera dilapisi narasi besar. Malaysia sedang bertransformasi. Malaysia sedang naik kelas. Malaysia ingin keluar dari bayang-bayang kawasan dan menantang dunia. Dan Cape Verde pun dijadikan simbol loncatan besar itu, meskipun mereka belum pernah bertemu, belum pernah bermain melawan, bahkan mungkin belum sepenuhnya memahami karakter lawan mereka dari Afrika tersebut. Tapi, sepak bola bukan tentang siapa yang kamu undang. Ini tentang siapa yang kamu hadapi dan bagaimana kamu bermain. Ranking hanyalah angka, dan angka bisa menipu. Terlebih dalam laga uji coba yang kerap diwarnai eksperimen, rotasi, dan minim tekanan. Malaysia mungkin merasa telah melangkah ke panggung dunia, tapi panggung itu bukan tempat untuk yang hanya bisa tampil. Ia tempat bagi mereka yang siap diperiksa, diukur, dan diuji dengan kejam. Dan ujian itu segera datang. Setiap langkah dimulai dari niat. Dan Malaysia telah menetapkan niat mereka dengan lantang. Meninggalkan lingkar Asia Tenggara dan menyusuri rute ambisius menuju pentas global. Maka hadirlah Cape Verde, negara kecil di Afrika, namun besar di atas kertas FIFA. Sebuah lawan yang mereka anggap sebagai batu loncatan menuju level dunia. Namun, seperti biasanya dalam sepak bola, kenyataan tak selalu berjalan lurus seperti mimpi. Pertandingan dimulai dan baru berjalan 8 menit, Malaysia sudah menemukan pelajaran pertamanya. Gawang mereka jebol. Cape Verde tak banyak basa-basi. Serangan pertama yang terorganisir dengan rapi langsung berbuah gol. 1-0 untuk Cape Verde. Satu gol yang seharusnya menjadi alarm, namun justru ditelan dalam diam. Malaysia mencoba membalas, tapi alur permainan menunjukkan perbedaan kelas. Cape Verde tampak lebih nyaman, memegang bola, lebih sabar, dan lebih berani menekan. Sementara Malaysia terlihat seperti tim yang masih mencari keseimbangan, terlalu berhati-hati untuk maju, namun terlalu rapuh untuk bertahan. Babak pertama berakhir dengan keunggulan Cape Verde. Dan untuk sebagian besar babak kedua, Malaysia terus mengejar bayangan. Tapi dalam sepak bola, satu momen bisa mengubah narasi. Dan itu datang pada menit ke-79. Sebuah peluang berhasil dimaksimalkan. Bola bersarang di gawang Cape Verde. Skor kembali imbang, 1-1.
sebuah gol yang seharusnya disambut dengan sikap netral. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Skor imbang itu disulap menjadi mahkota. Hasil uji coba dijadikan dasar pujian. Dan Malaysia mulai percaya bahwa mereka telah melompati batas, bahwa mereka setara Cape Verde, bahkan mungkin sudah di atas Indonesia yang mereka tolak beberapa pekan sebelumnya. Tanpa disadari, euforia itu mengaburkan kenyataan bahwa Cape Verde tidak menurunkan kekuatan penuh, bahwa intensitas laga hanya sebatas uji coba, dan bahwa Malaysia sendiri tidak benar-benar menguasai pertandingan. Mereka hanya memanfaatkan momen, bukan mengendalikan laga. Lebih ironis lagi, mereka menutup mata dari fakta bahwa Indonesia pernah mengalahkan Arab Saudi, tim yang duduk manis di peringkat 58 dunia, jauh di atas Cape Verde, dalam ajang resmi kualifikasi Piala Dunia 2026. Di bawah sorotan penuh tekanan, di hadapan tuntutan kompetisi, dan bukan sekedar laga percobaan. Namun, kebanggaan Malaysia telah terlanjur meledak. Dan dari situlah kesombongan mulai tumbuh, diam-diam, tapi mematikan. Bagi mereka, hasil imbang itu adalah validasi bahwa menolak Indonesia adalah langkah benar, bahwa memilih Cape Verde adalah keputusan yang visioner, bahwa mereka kini adalah tim yang sudah naik kelas. Padahal yang terjadi baru satu pertandingan, satu gol. Belum ada trofi, belum ada langkah maju yang nyata. Mereka belum sadar yang mereka rayakan adalah sebentuk fata morgana. Dan seperti semua fata morgana, keindahannya hanya bertahan sampai kenyataan datang menabrak. Kemenangan yang sesungguhnya bukanlah soal berapa banyak gol yang kamu cetak atau siapa yang lebih tinggi rankingnya di FIFA. Kemenangan sejati datang dari keberanian untuk menghadapi kenyataan, untuk belajar dari kegagalan, dan untuk terus berkembang tanpa membiarkan egomu menutup mata. Malaysia sudah mendapat pelajaran itu dengan cara yang paling pahit, dari 3 gol Cape Verde yang menghancurkan ambisi mereka. Mereka datang dengan kesombongan, menolak menghadapi rival sejati mereka dan mengundang lawan yang lebih tinggi di papan ranking untuk meningkatkan derajat. Namun hasilnya justru memperlihatkan seberapa rapuh fondasi kesombongan itu. Skor 3-0 di laga kedua bukan hanya angka di papan skor, tapi simbol kehancuran narasi palsu yang mereka bangun. Saat Indonesia mengalahkan Arab Saudi di ajang resmi dengan ranking jauh lebih tinggi, mereka membuktikan bahwa prestasi adalah hasil dari kesiapan dan kerja nyata, bukan klaim semu. Di dunia sepak bola dan di dunia nyata, terlalu cepat merasa hebat adalah resep kegagalan. Kesombongan adalah pelajaran termahal yang kerap membuat seseorang jatuh terjerembab lebih dalam dari sebelumnya. Malaysia harus memilih apakah mereka ingin belajar dari kekalahan ini, menata kembali semangat, dan membangun kekuatan dengan rendah hati, atau tetap tenggelam dalam euforia semu yang akan menutup mata dan membatasi kemajuan. Sepak bola Asia Tenggara sedang mengalami pergeseran. Tim-tim seperti Indonesia mulai menunjukkan bahwa dengan disiplin, mental, dan kerja keras, mereka bisa meraih mimpi besar. Sementara Malaysia harus memilih apakah mereka ingin menjadi bagian dari perubahan ini atau hanya menjadi catatan sejarah dari kesombongan yang berujung memalukan. Karena pada akhirnya, di lapangan hijau bukan siapa yang merasa hebat yang menang, tapi siapa yang siap berjuang dan belajar yang akan mengukir sejarah. Dan kali ini, sejarah itu sedang menulis bab yang tidak mengenakan bagi Malaysia. Bagaimana menurut kamu? Apakah Malaysia bisa bangkit dan belajar dari kekalahan ini? Atau justru akan terus terjebak dalam euforia semu? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like video ini kalau kamu suka pembahasan seperti ini dan subscribe channel kami supaya kamu nggak ketinggalan update terbaru seputar sepak bola Asia Tenggara dan cerita menarik lainnya.